Bab 311, Bocah Ajaib Zhang Yu. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Banyak penonton di panggung sangat penasaran. Karena anak di atas panggung dapat bergabung dengan kelompok khusus di tingkat nasional, saya yakin tidak mungkin untuk menulis lagu anak-anak. Tetapi pada usianya, mau belum tumbuh dewasa. Karya bagus apa yang bisa Anda tulis? Tian Hao berkata, karya Zhang Yu cukup banyak untuk dikatakan. Pada gala festival musim semi, ada dua, Dataran Tinggi Qinghai Tibet, dan Huayin Lao Qiang Roar Kan. Apalagi yang akan datang ke Zhang Yu, terlalu banyak, saya ingat tidak bisa menghentikannya. Selama percakapan, dia menoleh untuk melihat Zhang Yu. Zhang Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa. Tidak, penonton di lapangan mendengar ini, dan mereka tercengang. Saya tidak menyangka bahwa dua lagu terpanas selama Tahun Baru Imlek sebenarnya ditulis oleh anak laki-laki di atas panggung. Bukankah itu berarti bahwa anak laki-laki ini bukan lagi seorang komposer biasa, tetapi seorang komposer terkenal? Dataran Tinggi Qinghai Tibet, selama festival musim semi dapat dikatakan dinyanyikan dengan keras. Penonton di lapangan hampir tidak mendengarnya. Terutama penyanyi, Xia Ziki, sangat dikenal oleh penonton. Xia Ziki lahir di kota Zhonghai. Karena kehormatan lokal dan rasa hormat kolektifnya, ia juga membuatnya terkenal di Zhonghai. Dataran Tinggi Qinghai Tibet, pertama sudah tidak asing lagi. Setiap hari orang mendengarkan lagu, mereka mengingat penyanyi dan karya, pada dasarnya mereka tidak mengingat orang yang menulis lagu. Siapa yang mengira bahwa Dataran Tinggi Qinghai Tibet, sebuah karya anti langit, juga ditulis oleh orang-orang di kota Zhonghai, dan itu masih seorang pemuda yang terlihat lebih muda. Apakah ada yang lebih luar biasa dari itu? Pada saat yang sama, itu juga membuat banyak orang tua yang menemani anak-anak mereka menonton pertandingan, memberi tahu anak-anak di sekitar mereka bahwa mereka adalah anak ketiga. Lihat orang lain, Anda melihat diri Anda lagi. Ini juga membuat orang-orang muda di luar lapangan sangat tidak senang dengan Zhang Yu. Satu demi satu menyesal bahwa mereka tidak boleh menonton pertandingan. Siapa yang bisa membayangkan orang mesum seperti itu di lapangan? Saat ini Huang Yan sangat senang karena dia tidak menyangka sekolahnya menyembunyikan patung Buddha sebesar itu. Anda tahu, bagi sekolah Anda, itu hanyalah khayalan belaka. Sekolah mana yang tidak ingin memiliki beberapa orang di antara lulusan sebelumnya? Karena ini dapat meningkatkan visibilitas dan pengaruh sekolah. Itu juga merupakan simbol kualitas sekolah dan tingkat pengajaran kelas 1. Selain itu, Zhang Yu baru kelas 1, dan dia terkenal di kalangan musik nasional. Dari sudut pandang Huang Yan, dia dapat menggunakan ketenaran Zhang Yu untuk memoles rasa keberadaannya dalam sistem pendidikan kota. Ini akan sangat membantu saya untuk melangkah lebih jauh dalam sistem pendidikan. Meskipun beberapa orang dalam kelompok juri biasanya tidak banyak mendengarkan lagu, mereka tetap tahu Dataran Tinggi Qinghai Tibet, dan pada saat yang sama, mereka semua mengejutkan Zhang Yu. Ketika Tian Zhenbo mendengar bahwa Zhang Yu begitu hebat, dia pikir itu luar biasa. Orang-orang muda memiliki prestasi yang luar biasa dalam industri musik. Tampaknya bakat sastra Zhang Yu hanya kebetulan, bukan segalanya. Memikirkan hal ini, Tao berkata, lihatlah Zhang Yu sebagai pemain yang cakap. Zhang Yu, saya harap Anda akan memiliki prestasi yang sama dalam musik dan sastra di masa depan. Zhang Yu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Tian Hao berkata, Zhang Yu yang cerdas. Saya melihat Tang Yuxin di gala festival musim semi tahun ini. Saya berbicara dengannya beberapa kali, dan dia berkata bahwa Anda juga seorang novel, kan? Ketika Zhang Yu saling bertemu, dia harus mengguncang lelaki tuanya hingga bersih, dan mengangguk tanpa daya. Tian Hao berkata, Tang Yuxin mengatakan bahwa novel Anda seharusnya diterbitkan. Apa judulnya? Zhang Yu berkata, satu buku telah diterbitkan. Judulnya, Pendekar Pedang. Beberapa orang dalam kelompok juri mendengar ini, dan mereka semua merasa luar biasa. Zhang Yu, yang masih muda, telah menerbitkan buku fisik, yang terlalu dini. Meskipun mereka belum pernah melihat Swordsman, mereka telah bekerja di bidang budaya selama bertahun-tahun. Menerbitkan novel tidaklah sesederhana itu. Ini mewakili pengakuan pasar konsumen arus utama,
dan itu juga berarti bahwa Zhang Yu takut bahwa dia sudah terkenal. Tian Zhenbo mengerutkan kening, di mana dia tampaknya telah melihat novel berjudul Swordsman ini, tetapi di mana itu? Chai Zichen, yang berada di samping, tampak luar biasa saat ini. Swordsman sebenarnya ditulis oleh Zhang Yu. Selama liburan, Chai Zichen secara tidak sengaja membeli satu set novel di toko buku, sambil tersenyum bangga. Setelah menontonnya, saya sangat menyukainya. Selama liburan, dia mengikuti 2 buku Zhang Yu lainnya. Ngomong-ngomong, Zhang Yu, gurita, ini hanya 1 orang. Memikirkan hal ini, Chai Zichen tiba-tiba terkejut, dan tergagap, Zhang Yu. Jadi kamu menulis, Journey to the West. Zhang Yu tidak menyangka bahwa Chai Zichen tahu nama Journey to the West, menatapnya, dan mengangguk, dan berkata, ya, saya menulis Journey to the West. Apa? Journey to the West ditulis oleh Zhang Yu. Tian Zhenbo juga terkejut saat ini. Tidak heran dia merasa begitu akrab dengan nama Xiao Jianghu. Pendekar pedang dan Journey to the West pada dasarnya adalah penulis. Saya telah mengejar pembaruan Journey to the West baru-baru ini, bagaimana mungkin saya tidak mengenalnya? Pada saat ini, Tian Zhenbo benar-benar menyadari kekuatan Zhang Yu. Tidak heran bakatnya cemerlang, bahkan membuat orang merasa luar biasa. Dia sebenarnya adalah penulis Journey to the West, dan anak ini akan menjadi luar biasa di masa depan. Beberapa anggota panel juri yang duduk di bawah lapangan tercengang ketika mereka mendengar ini. Selain Wu Changhao, dia melihat orang-orang di sekitarnya, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. 3 orang lainnya tampak terkejut, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Anggota kelompok juri ini baru-baru ini menonton Journey to the West. Mereka memiliki bakat untuk tidak mengagumi gurita penulis. Tetapi siapa yang mengira bahwa gurita itu sebenarnya adalah Zhang Yu muda di atas panggung? Tidak heran itu disebut gurita. Wu Changhao memandang orang-orang di sekitarnya dengan aneh, dan berkata, apa itu Journey to the West? Lao Wu, apakah kamu tidak melihat Journey to the West? Ekspresi Luo Jinseng aneh. Wu Changhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah tulisannya bagus? Yurong berkata, lebih dari bagus. Bisa dibandingkan dengan dewa-dewa dari 4 mahakarya. Tidak, itu benar. Wu Changhao mengira dia salah dengar, dengan ekspresi terkejut, dan berkata, maksudmu anak itu. Bisakah kamu menyebutkan karya yang sebanding dengan 4 mahakarya? Asli dan palsu. Orang-orang di sekitarnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Wu Changhao baru saja mengetahuinya. Ternyata aku sendiri tidak salah dengar. Itu hal yang sangat aneh. Memikirkan hal ini, dia melihat lagi ke arah Zhang Yu di lapangan, dan bergumam dalam hatinya. Anak ini dapat menulis karya yang sebanding dengan 4 karya terkenal. Mungkinkah Tian Hao? Tentu saja, belum. Melihat perjalanan ke barat, dia melihat wajah Chai Zichen yang luar biasa, dan percaya bahwa buku ini seharusnya sedikit terkenal. Tian Hao mengagumi hati Zhang Yu, anak laki-laki ini berbakat. Apa yang dia lakukan, dan apa yang dia lakukan. Memikirkan hal ini, dia melihat waktu dan merasa bahwa itu hampir sama. Rod, aku tidak menyangka buku Zhang Yu. Bahkan pemain Chai Zichen telah membacanya. Saat ini, kemampuannya tidak hanya dalam musik tetapi juga dalam sastra. Tampaknya beberapa pemain hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa, aku percaya bahwa di babak akhir ujian, mereka pasti akan memberikan lebih banyak dan lebih baik karya kepada para penonton di tempat kejadian. Sekarang mari kita memasuki adegan terakhir dari kompetisi nasional ini, pertarungan kejuaraan. Silakan 5 pemain ada di meja pemain. Permainan akan segera dimulai. Di tengah suara musik yang menderu, 5 orang datang ke posisi masing-masing dan berdiri. Setelah Tian Hao berdiri, beberapa orang berkata, sekarang para pemain diminta untuk memperhatikan aturan permainan terakhir. Dalam permainan terakhir, urutan penampilan ditentukan oleh para pemain sesuai dengan nomor dada mereka. Para pemain membuat pertanyaan sendiri, dan pemain yang memilih solitaire, mendapat 10 poin, tidak dapat mencapai pemain, dan tidak mencetak gol. Setiap kali solitaire selesai, tim juri akan menentukan apakah ada ketidakcocokan pemain. Jika tidak, tim akan melanjutkan. Di antara pemain yang telah dipilih, lanjutkan. Namun,
tidak termasuk pemain yang telah menyerah dalam pertanyaan. Setiap pemain akan mengajukan pertanyaan 1 kali, dan setelah 5 kali, 2 pemain dengan skor tertinggi akan memiliki pertanyaan terakhir yang diputuskan oleh juri untuk menentukan gelar juara. 10 poin dikurangi, tetapi tombol solitaire ditekan, tetapi pertanyaan tidak terjawab. 20 poin dikurangi. Jika skornya negatif, itu akan dieliminasi. Oke, tidak ada pemain yang tidak mengerti. Cai Zichen, apa yang kamu tanyakan? Petik 2. Cai Zichen berkata, bisakah pemain melanjutkan tanpa batasan? Tian Hao berkata, penyelesaian setiap putaran solitaire. Juri akan menentukan apakah pemain telah melewatkan pertanyaan, apakah akan mengulang ekspresi atau menggunakan konten yang tidak masuk akal. Jika pemain tidak melanggar aturan, maka aturannya bisa tidak terbatas. Semakin banyak yang Anda pilih, semakin banyak Anda akan mendapat nilai gao. Tetapi Anda juga sering menulis hal-hal seperti puisi. Saya percaya bahwa topik yang sama seharusnya lebih sulit untuk ditulis nanti. Penciptaan tanpa akhir, saya rasa itu tidak mungkin. Apa yang akan Anda tanyakan pada Sun Xia? Sun Xia berkata, dalam tindak lanjut solitaire, selama subjeknya tidak keluar topik, dapatkah pemain memilih genre? Tian Hao berkata, solitaire lanjutan. Jangan menyimpang dari genre aslinya. Penyimpangan adalah pertanyaan parsial, akan sangat dikurangi. Masih ada orang yang bertanya, Lu Yuxuan apa yang ingin kamu tanyakan? Lu Yuxuan berkata, permisi, apakah orang yang memberi skor pada pertanyaan itu mendapat skor? Tian Hao berkata, penanya sama dengan solitaire, dan dia harus menulis pertanyaan demonstrasi. Pemain lain memiliki solitaire, tetapi mereka tidak dapat mengimbangi pertanyaannya. Penanya juga bisa mendapatkan 10 poin. Apakah ada pertanyaan? Semua orang saling memandang, dan tidak ada yang mengangkat tangan. Tian Hao berkata, oke. Guru Tian Zhenbo masih menjelaskan persyaratan panitia penyelenggara kepada para pemain. Tian Zhenbo berkata, kompetisi putaran ini tidak terlalu menuntut. Tidak diperbolehkan menyimpang, tidak mengulang, atau membuat konten yang tidak berarti. Jika Anda menemukannya, Anda akan dikurangi. Poin negatif akan segera dihilangkan. Tekan tombol solitaire. Persyaratan yang tersisa mirip dengan yang sebelumnya. Anda tidak dapat meminjam kalimat lengkap dari puisi kuno, dan Anda tidak diperbolehkan menggunakan karya yang pernah digunakan sebelumnya. Baiklah, itu saja. Tian Hao berkata, terima kasih, Guru Tian Zhenbo. Putaran permainan ini sudah siap. Sekarang, silakan ambil pemain nomor 1, Ding Ling Ling, dan ajukan pertanyaan dalam waktu yang ditentukan. Layar besar di lapangan berkedip, hitungan mundur muncul, dan dengan sedikit pengurangan. Ding Ling Ling menatap layar besar itu, dan mengerang sebentar. Dia mengetuk keyboard. Setelah beberapa saat, dia memecahkan masalah dan menekan tombol berhenti. Tian Hao berkata, baiklah. Sekarang biarkan Ding Ling Ling menjelaskan masalah dan persyaratannya. Sebuah teks muncul di layar besar. Ding Ling Ling berkata, esai saya memerlukan genre. Itu harus berupa puisi syair, musim semi. Yingyingan Liu Long Chun Xing, Liu Long Chun Xing Ye Yue Ming. Ming Yue Ye Qing Chunyong Liu, King Chun membuat Liu An menangis. Wow, penonton semua berseru ketika mereka melihat ini. Terlalu sulit. Bagaimana saya bisa mengambilnya? Penonton di lapangan diam-diam mengaguminya. Si cantik kecil di lapangan memang gadis yang berbakat dalam permainan ini. Kecuali Zhang Yu. Namun permainan belum berakhir, mungkin saja dia tidak kalah dengan Zhang Yu. Sekarang melihat kesulitan topik ini, saya khawatir Zhang Yu juga malu. Ding Ling Ling, sebagai wanita tercantik di lapangan, tentu saja menerima cinta dari banyak anak muda. Melihat ini, dia bertepuk tangan dan berteriak berturut-turut. Beberapa orang di kelompok juri juga mengangguk satu demi satu. Hanya pada subjek ini, saya khawatir pemain biasa tidak akan mengerti. Ding Ling Ling layak menjadi pemain pertama yang memberi dampak. Tanda seru. Tian Hao juga terlihat kagum, masternya hebat. Berkata, tolong pemain lain dalam waktu 30 detik. Putuskan apakah akan mengambil sel. Pilih sel, tekan tombol OK, jangan gunakan sel, jangan tekan. Hitung mundur dimulai. Hitung mundur. 30 detik muncul di layar besar, kecuali wajah Zhang Yu yang tanpa ekspresi. Melihat topik, dia tidak tahu harus berpikir apa. Yang lain mengerutkan kening, melihat diri mereka sendiri.
Masih tidak menjawabnya. Titik. Beberapa gadis yang berdiri bersama di pinggir lapangan juga berbicara. Lan Kehan berkata dengan bangga tentang Tan Xiaonan. Tan Xiaonan. Bagaimana? Lingling adalah wanita yang berbakat. Tan Xiaonan mengangguk dan berkata, dia benar-benar luar biasa. Pertanyaan pertama sangat sulit. Lan Kehan berkata, apakah menurutmu Zhang Yu bisa terhubung? Tan Xiaonan berkata, dia. Hampir. Zhang Yu sangat berbakat. Kalian belum melihat novel yang ditulisnya, kalian akan tahu betapa hebatnya dia saat kalian membacanya. Lan Kehan berkata, itu belum tentu benar. Menulis novel, bukan menulis puisi. Bagaimana keduanya bisa dibandingkan? Tan Xiaonan tersenyum dan berkata, jadi, apa pendapatmu tentang puisi yang ditulis Zhang Yu? Lan Kehan mendengar ini, dia malu, lalu berkata, itu tidak berarti dia bisa mengambilnya. Subjek yang sulit, dia tidak bersenang-senang. Baru saja mengatakan ini, tetapi melihat Zhang Yu di lapangan menekan tombol konfirmasi. Membuat Lan Kehan terlihat canggung. Dia hanya ingin mengatakan bahwa Zhang Yu tidak bermain, dan mereka mengambilnya. Kemudian dia membenarkan, menekan tidak berarti dia pasti bisa terhubung. Jika dia tidak bisa, dia akan mengucapkan selamat tinggal di babak pertama. 30 detik berlalu, dari 4 orang di lapangan, hanya Zhang Yu yang menekan tombol solitaire. Beberapa orang yang tersisa takut dikurangi poinnya dan tidak berani menekannya tanpa keyakinan. Penuh. Ketika penonton melihat Zhang Yu menekan tombol solitaire, mereka semua menunjukkan sedikit ekspresi kegembiraan, berniat untuk melihat bagaimana ia akan mengambilnya. Tian Hao tersenyum ketika melihat ini, dan berkata, hanya pemain ke-10 Zhang Yu yang telah menekan tombol solitaire. Harap selesaikan kreasi dalam waktu 2 menit. Hitung mundur dimulai. Begitu suara Tian Hao jatuh, hitungan mundur 2 menit muncul di layar lebar, dan secara bertahap berkurang. Zhang Yu hampir muncul di lapangan, dan bayangan tangan yang berderak melintas. Dengan kecepatan keterampilan mengetik tingkat dewa, konten langsung diselesaikan, dan tombol berhenti ditekan pada saat yang sama. Kecepatan Zhang Yu secepat biasanya, meskipun semua orang di lapangan tahu bahwa dia begitu cepat. Tetapi setiap kali dia menyelesaikannya dengan sangat cepat, itu juga membuat semua orang di lapangan merasa luar biasa. Teksnya juga muncul di layar lebar saat ini, yang menarik semua orang untuk melihat ke atas. Zhang Yuze berkata, lagu pertama adalah musim semi, jadi saya akan mengambil musim panas. Siang Lian, Bishui dan angin bergerak, air bergerak dan angin sejuk dan musim panas panjang. Itu bagus. Ketika para penonton melihat ini, mereka langsung mendengar tepuk tangan dan tepuk tangan. Bisakah para penonton ini mengagumi Zhang Yu satu persatu? Sungguh menakjubkan, layak menjadi orang berbakat pertama di sini, dan bahkan jika Anda bertemu dengan wanita berbakat pertama, Anda tidak akan pernah ketinggalan. Beberapa anggota tim juri mengangguk puas. Zhang Yu adalah anak laki-laki yang sangat berbakat, dan itulah triknya. Tan Xiaonan tersenyum sedikit saat ini, memandang Lan Kehan di sekelilingnya, dan berkata, apa? Zhang Yu berikutnya, Lan Kehan memiliki ekspresi tertekan, dan dia secara alami mengeluh. Zhang Yu, orang ini, hanyalah non-manusia. Anda dapat mengikuti pertanyaan terbalik seperti itu. Anda tidak terlalu memberikan wajah besar. Ding Lingling tidak menyangka Zhang Yuneng akan pergi dengan mudah. Dia membaca puisi Zhang Yu pada saat yang sama, dan dia juga terkesan. Sepertinya saya benar-benar tidak bisa meremehkan Zhang Yu, saya harus menunjukkan semua kekuatan saya. Lu Yuxuan, yang menyaksikan pertempuran di lapangan, melihat bahwa ini juga mengagumkan. Sepertinya tempat pertama dan kedua sama sekali tidak begitu menantang. Tian Hao mengangguk kagum, dan diam-diam merasakan di dalam hatinya. Zhang Yu memang cantik. Tao, sekarang minta tim peninjau untuk mengonfirmasi apakah pekerjaan Zhang Yu memenuhi persyaratan topik. Beberapa orang di tim peninjau menekan tanda centang pada saat yang sama. Tes pertama berlalu dengan lancar. Tian Hao berkata, oke, 2 pemain, harap dicatat bahwa jika Anda masih berniat untuk melanjutkan, silakan pimpin sebelum hitungan mundur berakhir. Begitu kata-kata Tian Hao jatuh, waktu di layar lebar tidak muncul. Ding Lingling menepuk tombol konfirmasi, dan penonton di bawah lapangan melihat bisikan seru. Para talenta muda adalah yang pertama memulai,
tetapi mereka masih harus mengambilnya. Namun, topik ini sangat sulit, bagaimana kita bisa terus menindaklanjutinya? Tian Hao tidak menyangka Ding Lingling begitu cepat, dan berkata, "Oke." Pemain Ding Lingling bermaksud untuk melanjutkan. Kalau begitu, silakan minta para pemain untuk terus membuat pertanyaan dalam waktu yang ditentukan. Pada saat ini Ding Lingling mulai mengetik di keyboard. Setelah beberapa saat, masalahnya terpecahkan dan tombol berhenti ditekan. Teks muncul di layar lebar, dan semua orang melihat ke tempat tersebut. Ding Lingling berkata, "Karena ada musim panas, maka saya akan mengambil musim gugur Qiujiang Chuyansu Sazu di Sungai Qiujiang, dan perairan dangkal Yansu Sazu, Zhou Sasu Yan Yan Chujiang Qiu." Petik 2. Papa, tepuk tangan terdengar saat ini. Penonton di lapangan tampak kagum. Gadis kecil berbakat itu begitu hebat sehingga dia membawa musim panas di musim semi dan kemudian musim gugur. Saya tidak tahu apakah Zhang Yu dapat melanjutkan. Beberapa orang di tim peninjau juga menganggukkan kepala. Yurong berkata, puisi syair ini, pemandangan, warna, dan bahasa Italia memiliki tingkat tinggi. Ding Lingling benar-benar hebat. Luo Jinseng mengangguk dan berkata, ya, saat ini sudah yang terbaik dalam palindrom. Tian Hao juga melihat kekagumannya dan menoleh ke Zhang Yu, berkata, tolong Zhang Yu dalam waktu 30 detik untuk memutuskan apakah akan menjawab pertanyaan. Hampir segera setelah hitungan mundur muncul di layar lebar, Zhang Yu segera mengetuk tombol solitaire. Penonton di antara penonton melihat mata mereka cerah. Reaksi Zhang Yu begitu cepat. Apakah dia punya ide sekarang? Ini terlalu dibesar-besarkan. Pada saat ini, derak Zhang Yu selesai. Tekan tombol berhenti hingga teks muncul di layar lebar. Jalan, 4 musim memiliki, musim gugur, tentu saja akan ada, musim dingin, tungku merah melalui arang untuk menghangatkan angin dingin, arang angin dingin untuk melindungi pertengahan musim dingin. Luar biasa, ada tepuk tangan meriah dari penonton, semua menghela nafas oleh kegembiraan Zhang Yuji. Meskipun Xiao Chai sangat feminin, Zhang Yu adalah pemain rumahan. Bagaimana mungkin Anda tidak memutar siku Anda keluar? Wu Jie juga sangat bersemangat turun dari panggung, dan berkata, itu masih bos. Jawabannya indah. Zhao Zijun berkata dengan kekaguman di wajahnya, ini juga bos. Mengubah orang lain pasti tidak akan terhubung. Semua orang di kelas 12 mengangguk ketika mereka mendengar itu. Meskipun mereka selalu tahu Zhang Yu sangat mengagumkan, setiap kali mereka melihatnya, mereka tetap terkejut. Bukan yang terbaik, hanya semakin baik. Beberapa anggota kelompok juri mengangguk. Musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, satu putaran, ujian keduanya sungguh luar biasa. Tian Hao mengungkapkan kekagumannya, dengan mengatakan, silakan minta tim juri untuk mengonfirmasi bahwa para pemain memenuhi persyaratan pertanyaan. Juri menekan tombol centang lagi. Tian Hao berkata, oke. Selamat kepada kedua kontestan untuk babak berikutnya. Harap dicatat bahwa jika Anda berencana untuk melanjutkan, silakan memimpin sebelum hitungan mundur berakhir. Kemudian, hitungan mundur muncul di layar lebar. Ding Lingling tidak menyangka Zhang Yu akan begitu mudah lagi, mengerutkan kening, menekan tombol solitaire. Pada saat yang sama, tanpa menunggu Tian Hao berbicara, dia langsung bergerak. Setelah mengetik, tekan tombol berhenti lagi. Teks muncul di layar besar, dan semua orang menatap ke arah tempat. Ding Lingling berkata, saya masih punya puisi, tolong beri petunjuk. Kota musim semi akan menjadi yang baru, dan itu akan menjadi cinta yang baru. Orang-orang akan mencintai pohon willow yang baru dan pohon willow yang baru. Petik 2. Lan Kehan berdiri di sisi lapangan, mencicit bibirnya, menatap Tan Xiaonan, dan tersenyum. Ling Ling marah. Zhang Yu jelas tidak pandai menjemput kali ini. Tan Xiaonan melirik ke sisi lain dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengalihkan perhatiannya kembali ke Zhang Yu. Zhang Yu menatap karya Ding Lingling, tersenyum sedikit, dan tidak menunggu Tian Hao berbicara. Dia segera memukul beberapa kali dan menekan tombol berhenti. Setelah teks muncul di layar besar, dia berkata, saya juga punya puisi, dan saya juga bertanya,
angin dingin menyingsing di pantai, dan matahari bersinar di pantai. Pada saat yang sama semua orang di lapangan melihat Gading. Keduanya benar-benar berhadapan, dan tidak ada yang diizinkan. Tian Hao berkata, silakan tanyakan kepada tim penilai untuk mengonfirmasi apakah para pemain memenuhi persyaratan pertanyaan. Tanda centang tim peninjau langsung menyala. Ding Lingling memalingkan bibirnya dan berkata diam-diam di dalam hatinya bahwa dia harus mengganggu ritme Zhang Yu. Dia tidak menunggu Tian Hao berbicara. Ketukan berderak, menekan tombol berhenti, dan berkata, saya masih punya puisi tukang kebun menanam pohon menjadi pohon, dan pohon itu menanam pohon untuk membangun panggung batu giok. Panggung batu giok itu dibangun dari kayu berkualitas tinggi, dan tukang kebun kayu berkualitas tinggi menanamnya. Petik 2. Penonton di sekitar menyaksikan kejutan itu. Ding Lingling tidak menyangka bahwa responsnya begitu cepat sehingga dia bisa langsung mengambilnya. Jika Anda ingin mengetahui hal semacam ini, pikirkanlah sejenak. Bagaimana bisa begitu cepat? Beberapa orang di atas panggung, Sun Xia, semuanya tersenyum kecut. Berapa banyak ronde yang ada? Mereka bertiga masih belum mendapatkan poin sekarang, bisakah mereka mengejar ketinggalan dengan 2 sekarang? Lan Kehan di pinggir lapangan begitu bersemangat melihatnya, haha. Tertawa, ya, Lingling, responnya cepat. Hehe, bagaimana dengan Tan Xiaonan? Sekarang aku tidak tahu apakah Zhang Yu masih bisa terhubung. Tan Xiaonan juga tersenyum dan berkata, tunggu saja dan lihat. Ding Lingling belum menang. Zhang Yu tersenyum sedikit saat ini, dan juga membanting beberapa kali, pada saat yang sama menekan tombol berhenti, berkata, aku juga punya puisi, melihat bunga kembali ke Marufei, pergi ke Marufei, kekuatan anggurnya lemah. Ketika kekuatan anggur sedikit terjaga, ketika kamu bangun, kamu telah menyaksikan bunga kembali. Luar biasa, Yurong berkata, karya-karya Zhang Yu memiliki temperamen yang bebas dan mudah dalam teksnya, yang sama menariknya seperti sebelumnya. Luo Jinseng berkata, bagaimana mengatakan dia juga penulis, Journey to the West. Tidak mengherankan untuk mengatakan bahwa ada seorang jenius seperti itu. Wu Changhao sekali lagi mendengar kata-kata, perjalanan ke barat, di sini dan bertanya, perjalanannya ke barat. Benarkah ditulis dengan sangat baik? Chang Yi menjawab, Lao Wu. Tidak begitu bagus. Bahkan di antara 4 buku terkenal, tulisannya adalah salah satu yang terbaik. 2 anggota kelompok juri lainnya juga memesan sedikit. Wu Changhao geli di dalam hatinya. Jika tidak diputar, dia ingin mengeluarkan ponselnya sekarang dan melihat apakah ada yang dilebih-lebihkan. Tan Xiaonan melihat bahwa Zhang Yu sudah selesai lagi, tersenyum dan menatap Kehan biru yang tertekan, dan berkata, bagaimana, Zhang Yu telah terhubung lagi. Lan Kehan menggumamkan kata-kata, cabul. Di mulutnya, di dalam hatinya, orang ini seharusnya tidak menganggapnya dalam kategori manusia normal. Bahkan Ding Lingling, seorang gadis berbakat yang jujur, tidak dapat yakin padanya. Ding Lingling mengerutkan kening saat ini, dia tidak menyangka Zhang Yu begitu sulit. Ketika saya pertama kali berdiri di pinggir lapangan dan menonton Zhang Yu, meskipun saya juga merasa bahwa dia sangat berbakat, bagaimanapun juga, dia tidak menyatukannya. Dari sudut pandang Ding Lingling, dia hanya mengagumi pihak lain, tidak takut pada pihak lain. Tetapi sekarang saya benar-benar mencobanya, saya tahu bahwa Zhang Yu tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki respons yang cepat. Sebagai penanya, selalu mudah untuk mengendalikan ritme permainan. Adapun para pengikut, sejak awal, mereka sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tetapi Zhang Yu tidak merasa seperti itu. Dapat dikatakan bahwa dia mengikuti ritmenya sendiri dan memiliki makna yang samar-samar atas dirinya sendiri. Ding Lingling khawatir, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tian Hao melihat bahwa tidak ada satupun dari mereka yang berbicara, dan tahu bahwa tidak ada yang menjawab, dan berkata, 2 pemain, apakah kalian punya niat untuk melanjutkan? Jika demikian, silakan memimpin sebelum hitungan mundur berakhir. Petik 2. Hitungan mundur muncul di layar besar. Ding Lingling berdiri diam, tidak memikirkan apapun. Zhang Yu menguap, menyipitkan mata, masih tidak bergerak, sepertinya tidak ada niat untuk meraih pertanyaan. Tepat sebelum hitungan mundur di layar besar akan berakhir, Ding Lingling menepuk tombol dan bergegas ke atas lagi.
Titik titik titik. Penonton tercengang saat ini. Saya tidak menyangka bahwa para talenta muda akan melanjutkan, mungkinkah permainan ini tanpa kepala? Titik titik titik. Tian Hao berkata, silakan minta para kontestan untuk mengajukan pertanyaan dalam waktu yang ditentukan. Ding Ling Ling segera mengetik di keyboard, dan setelah beberapa saat, masalahnya terpecahkan, dan tombol berhenti ditekan. Teks muncul di layar besar. Ding Ling Ling berkata, Zhang Yu, pertanyaan ini tidak sesederhana itu. Chun Qing berisik di depan Qian Jin, berisik di depan Qian Liu Meixin. Jin Liu Mei bunga baru cinta kupu-kupu, bunga baru cinta kupu-kupu pergi ke sini. Perhatian, puisi saya masih dapat dibaca secara terbalik. Sering pergi ke kupu-kupu cinta bunga Xin, kupu-kupu cinta bunga Xin Mei Liu Jin. Xin Mei Liu Jin berisik, Jin Qian berisik. Titik titik titik. Penonton menyaksikan keheningan untuk sementara waktu, mereka tidak menyangka bahwa kesulitan masalah di lapangan telah meningkat. Dapat dikatakan bahwa itu tidak sesederhana sebelumnya. Berani mendapatkannya untuk waktu yang lama, karya-karya anti nilai sebelumnya semuanya adalah bayangan. Itu adalah hidangan pembuka, makanan besar ada di belakang. Mungkinkah ini kekuatan para pemain cabul? Titik titik titik. Beberapa juri dari kelompok juri mengangguk kagum saat ini. Saya tidak menyangka Ding Ling Ling ini begitu kuat. Agresif sepertinya dia tidak akan melepaskan kemenangan Zhang Yu. Titik titik titik. Cai Zichen dikagumi oleh para pemain pinggir lapangan. Aku bahkan tidak mengambil level pertama, dan sekarang aku bahkan lebih malu. Pada saat yang sama, beberapa orang memikirkan hal ini, dan ketika giliran mereka untuk menyelesaikan masalah, mereka harus mengambil kembali poin yang hilang. Tentu saja, sekarang karena kamu memiliki lebih banyak waktu, kamu dapat memilih beberapa topik yang lebih bermanfaat bagimu. Titik titik titik. Lan Kehan berada di pinggir lapangan, haha. Tertawa, Tan Xiaonan. Ling Ling masih luar biasa. Kesulitannya telah ditingkatkan, dan kurasa Zhang Yu tidak bisa melakukannya lagi. Tan Xiaonan mengerutkan kening, untuk mengatakan bahwa dia masih sangat rendah hati sekarang. Kesulitan yang sangat tinggi. Bisakah Zhang Yu melakukannya? Lan Kehan melihat Tan Xiaonan berhenti berbicara. Hei. Senyum puas. Di depan Qiu Yue, dia mengedipkan mata lagi. Qiu Yue menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Lan Kehan ini benar-benar karakter anak-anak. Bertarunglah dengan orang lain. Apakah masuk akal? Titik titik titik. Tian Hao melihat pekerjaan Ding Ling Ling naik ke tingkat kesulitan berikutnya, diam-diam berbicara. Ini terlalu sulit. Saya tidak tahu apakah Zhang Yu bisa menyelesaikannya. Memikirkan hal ini, dia menoleh ke Zhang Yu dan berkata, silakan minta pemain untuk memutuskan apakah akan menjawab pertanyaan dalam waktu 30 detik. Pada saat yang sama ketika hitungan mundur muncul di layar besar, Zhang Yu mengangkat tangannya dan menyentuh dagunya, melihat topik Ding Ling Ling dan berpikir. Titik titik titik. Ini adalah pertama kalinya penonton melihat Zhang Yu mandek. Titik titik titik. Saya merasa Zhang Yu malu. Saat ini, masih ada bakat yang cukup muda. Titik titik titik. Seiring berjalannya waktu, tepat ketika semua orang mengira Zhang Yu pada dasarnya tidak bisa bermain, Zhang Yu tiba-tiba menepuk solitaire. Pada saat yang sama, bayangan tangan menyala, dan bunyi berderak itu berakhir. Tekan tombol dan tunggu teks muncul di layar besar. Jalan, saya juga punya lagu, Yubikau di malam festival musim semi. Malamnya dingin dan bulannya rendah. Orang-orang mengikuti angsa liar dan senja kota, dan hujan tercermin dalam sulaman yang disulam. Puisinya sama, tirai-tirai memantulkan hujan dengan tipis, dan angsa-angsa yang jauh di tepi kota senja ditemani oleh orang-orang. Pada malam yang dingin di Tongwu, bunga-bunga kaubi berguguran di akhir musim semi. Titik titik titik. Penonton terkejut, diikuti oleh papa. Dari tepuk tangan yang tersebar hingga tepuk tangan dan teriakan yang hangat siapa yang bisa memikirkan penonton, Zhang Yu sangat hebat. Sebenarnya selanjutnya, dan kata itu bukan lagi topik yang sederhana, itu adalah topik dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Saat ini, dua orang hanya satu yang bisa menyerang, satu yang bisa bertahan, satu dengan bertahan, dan satu dengan bertahan dan menyerang. Tidak ada yang melangkah setengah langkah. Titik titik titik. Beberapa anggota panel juri saling memandang dan berkata bahwa tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Kedua pemain di lapangan adalah master yang luar biasa. Tampaknya masih sulit untuk mengatakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Titik titik titik.
Tan Xiaonan menatap Lan Kehan sambil tersenyum saat ini, dan berkata, bagaimana dengan Zhang Yu mengangkat lagi. Lan Kehan adalah ekspresi yang tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Siapa yang bisa mengira bahwa Zhang Yu begitu mesum sehingga dia menanggapi semuanya dengan cepat. Setelah melihat hal semacam ini, saya masih belum bisa mengatakannya terlalu dini. Masih terlalu dini untuk dikalahkan di tempat olehnya. Untung dan rugi. Tian Hao menatap keduanya dan berkata, jika keduanya masih berencana untuk melanjutkan. Silakan ajukan pertanyaan sebelum hitungan mundur berakhir. Untuk mengatakan bahwa dia dikagumi oleh hatinya sekarang, berapa kali mereka telah menerima. Benar-benar tidak ada kepala, mungkin Anda harus memesan nomor bulat di awal. Jika Anda menerima pemain lain besok pagi, Anda tidak perlu membandingkan. Hitungan mundur di layar besar muncul, dan secara bertahap menurun. Ding Lingling berdiri di tempat dan mengerutkan kening, sekarang saya tidak tahu apa yang ingin saya tulis. Zhang Yu melihat Ding Lingling tidak lagi bergerak, tiba-tiba tersenyum, dan menekan tombol. Pada saat yang sama, semua orang di antara penonton sedikit tercengang. Zhang Yu, yang selalu tak terkalahkan, sebenarnya menembak lebih dulu kali ini. Mengapa Anda akan bertahan? Tian Hao berkata singkat, dan kemudian berkata, silakan minta para kontestan untuk mengajukan pertanyaan dalam waktu yang ditentukan. Zhang Yuwenyan berderak di keyboard, dan setelah beberapa saat, masalahnya terpecahkan, dan tombol berhenti ditekan. Teks yang sesuai muncul di layar besar. Zhang Yu berkata, saya juga akan datang, mohon saran. Pasang surut mengikuti gelombang gelap dan pegunungan yang tertutup salju, perahu nelayan Yuanpo menangkap cahaya bulan. Jembatan itu memiliki jalan setapak pinus kecil menuju gerbang kuil, dan ambangnya bersih. Tiao-tiao sungai Els Hujian terlambat, Ai Hongxia fajar dan cerah. Melihat awan di semua sisi, puncak salju dan ribuan burung camar tampak terang. Demikian pula, karya saya dapat dibaca secara terbalik. Melihat sekeliling, King berkata Xiaoxia berwarna merah, dan sungai berwarna hijau di malam hari. Mata air King Bo Xian adalah ambangnya, dan kuil Songmen berada di jembatan, perahu nelayan bulan berada jauh, dan gelombang salju mengikuti pasang surut. Petik 2. Wah, saat ini, penonton terkejut. Aku tidak menyangka Zhang Yu akan tetap diam. Jika dia bergerak, dia akan terbunuh dalam satu pukulan. Menulis begitu banyak sekaligus, sungguh memalukan. Aku tidak tahu apakah bakat-bakat kecil di lapangan dapat mengambilnya kali ini, tetapi kesulitannya telah meningkat beberapa langkah lagi, dan mereka semua mengalami sakit kepala. Tan Xiaonan tersenyum dan menatap Lan Kehan dan berkata, bagaimana? Kali ini Ding Lingling, apakah menurutmu dia dapat mengambilnya? Lan Kehan ingin mengatakan bahwa ekspresinya sekarang memalukan, dan setelah memikirkannya, dia berkata, tentu saja bisa. Zhang Yu bisa, mengapa Lingling tidak bisa? Aku percaya padanya. Tian Hao tentu saja kagum dengan bakat Zhang Yu dan menoleh ke Ding Lingling, berkata, tolong Ding Lingling putuskan apakah akan menjawab pertanyaan dalam waktu 30 detik. Waktu di layar lebar berangsur-angsur berkurang. Ding Lingling menjulurkan bibirnya, alisnya mengencang, dan dia bermeditasi. Saya tidak menyangka bahwa serangan anti-Ge Zhang Yu begitu kuat, begitu banyak kalimat, dapatkah dia menghubungkannya? Waktu tampaknya terlalu singkat, dan jika waktunya cukup, ada harapan. Waktu semakin berkurang. Beberapa kali Ding Lingling ingin menekan tombol jawaban, tetapi pada akhirnya tidak mengambil risiko apapun. Lagi pula, jika dia tidak dapat menulisnya, dia akan mengurangi 20, dan hasilnya sangat serius. Memikirkan hal ini, waktunya telah tiba, dia membuat ekspresi tak berdaya, dan berkata, aku tidak bisa keluar. Zhang Yu masih kamu. Papapapapap, ada tepuk tangan meriah saat ini di antara penonton. Meskipun Ding Lingling tidak melanjutkan di akhir, penampilan keduanya memang luar biasa. Penonton di lapangan tentu saja mengaguminya. Melihat anak ini, disertai dengan ide ini, pasti ada keluhan dari anak-anak. Melihat Zhang Yu menang, Tian Zhenbo mengangguk puas. Karena dia tahu Zhang Yu adalah penulis Journey to the West, dia tidak lagi begitu meragukan bakat Zhang Yu. Bahkan buku suci semacam itu, Zhang Yu, sudah selesai, dan meskipun tidak terduga, itu bukan apa-apa.
Tan Xiaonan juga merasa lega dan menoleh ke Lan Kehan, berkata, lihat. Zhang Yu menang. Lan Kehan berkata, hah. Dan berkata, itu hanya permainan. Dia belum memenangkan permainan terakhir. Tian Hao sedikit melemah dalam tepuk tangan dan berkata, oke. Pertandingan pertama telah berakhir. Di babak pertama, Ding Lingling mendapat 50 poin, Zhang Yu adalah kontestan terakhir, ditambah 20 poin. Skor akhir adalah 70. Sekarang mari kita segera memasuki pertandingan kedua. Dalam pertandingan ini, kita akan terus bermain sesuai dengan nomor urut pemain. Sekarang giliran Sun Xia untuk mengajukan pertanyaan, harap selesaikan pertanyaan dalam waktu yang ditentukan. Harap diperhatikan, waktu mulai. Petik 2. Layar besar di lapangan berkedip, dan hitungan mundur muncul, pada saat yang sama, hitungan mundur sedikit berkurang. Sun Xia sedikit bersemangat. Dia tahu bahwa di babak pertama dia hanya memiliki sedikit pencapaian dalam skor. Sekarang saya hanya dapat melihat penyebutan pertamanya, dia baru saja menggunakan cukup waktu sekarang dan memiliki rencana terperinci di luar lapangan. Saya percaya bahwa selama semuanya berjalan dengan baik kali ini, Anda dapat memperoleh hasil yang baik. Pada saat ini, Sun Xia menegaskan kembali pikirannya dan merasa hampir sampai. Kemudian dia mengetik di keyboard, dan dengan cepat memecahkan masalah, menekan tombol berhenti. Tian Hao melihat ini dan berkata, oke, sekarang minta Sun Xia untuk menjelaskan. Persyaratannya, di layar lebar, karya-karya terkait muncul, dan para penonton mendongak. Sun Xia berkata, puisi saya juga memiliki persyaratan genre. Itu harus puisi digital. Mohon sarannya, pohon willow yang menangis, perahu datar, hutan daun kuning, hutan musim gugur. Satu danau, air jernih, satu cermin terang, satu bulan terang dan satu kerinduan. Ada 8 di tengah puisi. Tidak, penonton terkejut lagi ketika mereka melihat ini. Saya tidak menyangka pintu depan adalah harimau, dan pintu belakang adalah serigala. Pada awalnya, gadis kecil berbakat itu sangat tinggi, dan dia terkejut. Saya pikir awalnya adalah pertempuran naga dan harimau, tetapi tidak akan begitu sulit nanti. Tanpa diduga, wanita berbakat kedua tidak mudah. Sekarang ini adalah pisau tajam, dan tampaknya tidak ada yang bisa mencapai level ini. Permainan itu bergejolak lagi, tentu saja penonton bersemangat. Tian Hao diam-diam bertaring, sepertinya tidak ada perbedaan level di sini. Silakan minta pemain lain untuk memutuskan apakah akan menjawab pertanyaan dalam waktu 30 detik. Hitungan mundur dimulai.